Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan innal ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Syukur kepada Allah telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga diri kita masing-masing bisa mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, yang mana nikmat dari Allah itu tidak bisa dihitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmatnya Allah, maka tidak akan bisa. Karena nikmat Allah itu tidak untuk dihitung satu persatu bagaimana, tapi untuk disyukuri. Maka dari itu bersyukur pada Allah atas pemberian nikmat yang pol di dunia berupa sehat dan longgar. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sehat wal faragh. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia melalaikan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan longgar. Karena kita supaya tidak melalaikan nikmat dari Allah, kita bersyukur pada Allah dengan secara qaulun, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Juga dengan fi'lun, dengan perbuatan, yaitu dengan menjaga kesehatan, termasuk salah satu contoh bersyukur pada Allah, mematuhi protokol kesehatan. Itu juga termasuk cara kita bersyukur pada Allah. Dan juga diberikan kelonggaran, ya, supaya digunakan dengan baik. Itulah qaulun fi'lun. Dan juga yang terakhir dengan qalbun, dengan hati. Hatinya itu benar-benar bersyukur kepada Allah, niat karena Allah. Yang kedua kalinya, syukur pada seluruh para pejuang agama, perantara agama yang telah memperjuangkan agama yang hak ini sehingga diri kita masing-masing bisa mendapatkan hidayah. Disyukuri, alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Kepada adik-adikku semua yang senantiasa selalu mengikuti pengajian daring secara dalam jaringan ini, walaupun ngajinya online, tetap harus semangat, harus niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharapkan surga Allah dan terhindar dari siksanya Allah. Walaupun di situ juga menghabiskan kuota yang banyak, ya tetap itulah pembelaan kita sebagai bentuk mempersungguh kita. Kita lanjutkan materi kita adik-adik, yaitu tata krama sampai halaman 12 ya. Yaitu dengan judul tata krama berbicara dengan orang lain atau bercakap-cakap. Yang pertama, berbahasa yang baik dan sopan atau papan, empan, adepan. Papan itu ya tempatnya di mana kita berada. Empan itu ya perkataannya atau yang dihadapi. Adepan, yang dihadapi itu siapa. Yang dihadapi kalau itu lebih tua, ya supaya kita ngajeni, supaya kita berbahasa dengan halus. Sing iso basa Jawa ya basa, yang nggak bisa bahasa Jawa ya berbahasa Indonesia yang baik. Menghindari kata-kata kotor, menghindari kata-kata yang kotor dan menyakitkan hati. Ya, menjaga hati orang lain. Pahit madu lah, pahit madu. Madu itu sudah manis tapi dikatakan pahit. Artinya ya omongan kita, nasihat kita kepada orang lain, omongan kita kepada orang lain itu harus lebih manis daripada manisnya madu. Kita lihat dalilnya nomor 23. Ulangi, 32 ya. Bukan 23. Di situ halamannya 36. Halaman 36. An Abi Hurairah radhiyallahu an.
Qala berkata siapa Abu Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa karena yang ada dia iku yu'minu beriman dia billahi terhadap Allah wal yaumil akhiri dan dengan hari akhir falyaqul maka hendaklah berkata dia khairan pada kebaikan atau kalau tidak bisa berkata baik liyasmut supaya diam dia. Waman dan barang siapa karena yang ada dia sama dengan di atas ya maknanya. Iku yu'minu beriman dia billahi terhadap Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Ya fala yu'di jarahu. Fala yu'di maka jangan menyakiti dia jarahu pada tetangganya. Waman dan barang siapa karena yang ada dia iku yu'minu beriman dia billahi terhadap Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yukrim maka hendaklah memuliakan dia doifahu pada tamunya. Nabi telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau supaya diam. Maksudnya jika tidak bisa berkata baik ya hendaklah diam. Karena pepatah yang mengatakan diam itu emas ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Maka jangan menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Maka hendaklah memuliakan tamunya. Tuh, yang diambil ya yang pertama tadi, supaya perilaku dalam bicara itu yang baik. Kalau tidak bisa ya hendaklah diam. Yang kedua, bila berbicara dengan orang yang lebih tua atau dituakan itu seperti apa? Seperti bila orang itu didapuk menjadi pengatur, kita ya harus taat walaupun umurnya lebih muda, ataupun di situ sampean umurnya lebih tua daripada keponakan sampean. Nah, kan ada ya. Daripada keponakan sampean. Nah, ya keponakan sampean itu walaupun umurnya lebih tua tetap harus ngajeni, berbicara yang baik. Hendaknya pandangan mata agak ditundukkan dan dalam bertutur kata dengan nada suara yang lebih rendah. Lebih rendah itu bukannya suaranya lebih pelan, tapi ya tetap sopan santun. Hadisnya nomor 33 di halaman tadi, halaman berikutnya. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah. Wa qasidah,
dan sederhanalah engkau Muhammad, fi masyika, di dalam berjalanmu. Saya ulangi, bukan engkau Muhammad, engkau gitu saja ya. Wa qasidak, dan ini Luqman ya, pesan Luqman kepada anaknya. Wa qasidak, dan hendaklah, saya ulangi lagi adik-adik, dan sederhanalah engkau fi masyika, di dalam berjalanmu. Maksudnya berjalan dengan rendah hati, dengan sopan santun. Wagdud, dan melirihkanlah engkau min sautika, dari suaramu. Sebab inna angkarol aswati, sesungguhnya lebih ingkarnya beberapa suara, ikulah sautul hamiri, niscaya suaranya himar. Suara himar itu suara yang nggak enak didengar ya, yang tadinya pelan terus kenceng terus akhirnya itu rintihan, yang orang yang mendengar itu nggak enak kalau himar bersuara. Inilah gambaran dimana kalau bersuara itu yang baik, kalau ngomong itu yang baik. Allah berfirman, engkau rendah hatilah dalam berjalanmu, dan melirihkanlah pada suaramu. Sebab sesungguhnya suara yang diingkari, niscaya suaranya himar. Maksudnya gambaran suara yang jelek itu ya suaranya himar. Gambaran orang yang suaranya keras, yang lantang tapi tidak andap asor, tidak rendah hati, itu suaranya seperti halnya suara himar yang tidak enak didengar. Intinya itu. Yang tiga, membiasakan kata-kata maaf pada awal dan akhir pembicaraan. Artinya adik-adik, memang maaf ini satu kalimat yang mana sulit diucapkan oleh manusia. Mengucapkan maaf gitu aja sulit. Maka dari itu membiasakan kata-kata maaf pada awal dan akhir pembicaraan. Yang keempat, dalam berbahasa daerah tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Contoh bahasa Jawa, kulo sampun dahar, dalem badhe kondur, kulo paringi. Seharusnya kulo sampun nedha. Nah ini kalau bicara kepada yang lebih tua, bukan kulo sampun dahar. Contoh adik, sampean sebagai adik-adik bicara kepada mbah sampean yang orang Jawa, le sampun nedha dereng, sampun maem dereng, le sampun maem dereng, empun mbah kulo sampun nedha. Nah seperti itu. Empun mbah kulo sampun dahar. Nah itu kurang pas, karena kalau dahar itu basa sing tinggi, lebih tinggi ya, basa kromo. Nah, jadi kalau untuk anak kecil biasanya sampun maem. Untuk kakak, kalau bicara kepada kakak nedi atau nedo. Kalau bicara pada yang lebih tua, yang di situ ya posisinya yaitu sebagai ya dahar. Mbah panjenengan sampun dahar. Nah, oh sampun le, sampean wis maem durung le. Sampun mbah kula sampun nedi utawa nedha. Nah, seperti itu. Dalem badhe wangsul. Wangsul ya, wangsul itu jadi kata kerjanya itu diganti. Kata wangsul itu ya cocoknya untuk diri kita yang masih muda. Tapi kalau yang untuk lebih tua itu biasanya
kondur, badhe kondur. Ya, kita dalem badhe wangsul. Kula caosi utawa sukani dan lain-lain. 5. Memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Nah, kalau bicara pada orang lain itu ya lihat orang yang sedang bicara kepada kita. Jangan kok di situ malah apa? Main HP sendiri. Yang jawab tapi tidak melihat lawan bicara kita. Itu keliru itu salah. Nah, seperti ini masih banyak yang terjadi, maka dari itu diperbaiki lagi. Itu tata kramanya kita berbicara kepada orang lain. Yang keenam, memberi kesempatan pada lawan bicara untuk bicara. Maksudnya tidak mendominasi pembicaraan. Orang yang pintar itu bukan orang yang banyak bicara. Orang yang pintar itu justru orang yang banyak mendengarkan. Jadi jangan karena lebih tahu di situ terus ngomong terus nyerucus terus tidak. Justru biasanya yang seperti itu tidak pengalaman dalam hal pembicaraan, di dirinya itu ya kurang, masih istilahnya coro eleke ya, bahasane sing elek ya goblok atau wong sing bodoh ki ya sing akeh nyerocos. Yang ketujuh, tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Lawan bicara lagi ngomong, masih menjelaskan, tatanya dipotong lah, itu nggak boleh, nggak sopan namanya. Apalagi pas musyawarah, lagi ada orang yang mau usul gini terus dipotong, dipotong sama peserta lainnya, itu nggak boleh. Yang boleh memotong itu ya hanya moderator saat musyawarah. 8. Tidak berbicara sambil berkaca pinggang atau menunjuk ke arah lawan bicara. Jadi kaca pinggang itu seperti ini ya. Jadi berkaca pinggang, kamu itu sambil, itu seperti halnya marah-marah ya. Itu kurang baik. 9. Tidak menggunjing atau membicarakan aib orang lain atau ghibah. Hadisnya 34, nomor hadis 34. An Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Rasul, atadaruna, adakah mengetahui kalian, apakah al-ghibatu ghibah, wahai para sahabat, apa yang kalian ketahui tentang ghibah? Qalu, menjawab mereka sahabat, Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah, iku a'lamu, lebih mengetahui. Para sahabat jawab, Allah dan utusannya lebih mengetahui. Qala, bersabda siapa Nabi, ghibah adalah dzakruka, menyebutkan engkau, akhaka, pada saudaramu, bima, dengan apa-apa, yakrahu, yang benci engkau hu, pada saudara. Lalu Nabi bersabda, saya ulangi dulu ya dari awal. Sesungguhnya Nabi telah bersabda, wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan utusannya lebih tahu. Oh, kami nggak tahu Nabi, engkau dan Allah yang lebih tahu. Lalu Nabi bersabda, ghibah adalah dirimu menyebutkan saudaramu, dirimu menyebutkan sesuatu yang kamu benci pada saudaramu. Koma, kila, dikatakan maksudnya ada yang tanya, afaro'aita, bagaimana pendapat engkau Nabi,
Apakah mengetahui engkau Nabi? Maksudnya bagaimana pendapatmu Nabi? Ingkana, jika ada iku fi akhi, di dalam saudaraku, apa ma apa-apa aku yang berkata aku, koma. Terus ada yang tanya, wahai Nabi, bagaimana pendapat engkau apabila yang kukatakan tentang saudaraku itu benar? Yang kukatakan tentang saudaraku itu benar. Nabi, kalau memang benar dia itu orangnya seperti itu gimana? Qala, bersabda Nabi, ingkana, jika ada iku fihi, di dalam saudara, opo ma apa-apa takul yang berkata engkau, oh fakod tahu, maka sungguh gibah engkau atau merasani engkau hu, pada saudaramu, yaitu yang disebut dengan gibah. Wa illam yakun, dan seandainya tidak ada opo ma, gitu. Ma maksudnya ya sesuatu yang kamu ucapkan tentang saudaramu itu, fihi, di dalam saudaramu, faqad bahatta, maka sungguh menuduh engkau pada saudara, maksudnya menfitnah. Tidak. Nabi bersabda, seandainya sesuatu yang kamu benci itu memang benar seperti halnya ucapanmu, sesuatu dari saudaramu itu benar sebagaimana yang engkau ucapkan, gitu, maka itulah yang disebut dengan gibah atau ngerasani. Tapi jika itu tidak benar, maka sungguh kamu telah menfitnahnya. Itulah yang disebut gibah. Kalau itu memang benar yang diucapkan, yaitu namanya gibah. Tapi kalau salah, berarti kamu fitnah. Berarti sama-sama dosa. Maka dari itu hindari gibah, hindari fitnah. Yang 10, bila bertiga. A, tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu dari mereka. Contoh, ya ada 3 orang, yang 2 orang itu orang Jawa, ngomongnya pakai bahasa Jawa halus, yang satunya orang Sunda. Nah, terus kok di situ berdua saja ngomong bahasa Jawa, yang orang Sundanya itu nggak tahu bahasanya apa, artinya apa. Nah, itu seperti itu tidak pantas, ya. B, tidak berbisik-bisik berdua tanpa memperdulikan teman yang lain. Itu nggak boleh. Ibarat itu ya sama saja seperti ngerasani di depan orangnya. Nomor hadisnya 35, kita buka 35. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, menjauhilah kalian, kasiron. Oh, saya ulangi ya. Adik-adik. Saya ulangi adik-adik, yang nomor 34 tadi saya kelewat satu ya. Satu dalil. Yang atas yang 34 dulu. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya ayyuhalladzina amanu, wa ingatlah orang-orang yang beriman, ijtanibu, menjauhilah kalian, kasiran, pada memperbanyak, minad dhanni, dari persangkaan yang jelek, suudzon. Sebab inna ba'dad dhanni, sesungguhnya sebagian persangkaan,
iku ismun dosa. Wala tajassasu, dan janganlah meneliti jelek kalian. Wala yaktob, dan jangan ngerasani sopo ba'dukum sebagian kalian ba'don pada sebagian lainnya. Ayuhibbu, adakah senang sopo ahadukum salah satu kalian ayakula, bahwa memakan siapa ahad lahma akhihi, pada daging saudaranya, maitan, keadaan mati, maksudnya bangkai. Apakah salah satu kalian senang apabila makan daging saudara kalian sendiri dalam keadaan sudah mati? Fakarihtumuhu, maka benci kalian hu pada daging saudara, maksudnya ya daging atau bangkai saudara. Lak yo awakmu kabeh do geting toh. Kalian bencikan kalau seumpama memakan pada bangkainya saudara. Wattaqu, takutlah kalian Allah, pada Allah, sebab innallaha, sesungguhnya Allah iku tawwabun, maha menerima taubat, rahimun, lagi maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, kalian menjauhilah pada memperbanyak persangkaan, sebab sebagian dari persangkaan adalah dosa. Dan kalian jangan meneliti kejelekan, dan jangan ngerasani sebagian kalian pada sebagian lainnya. Apakah salah satu kalian senang apabila memakan bangkai saudaranya? Kan kalian benci terhadap bangkai saudara, maksudnya ya nggak mau makan, kan ya benci kan. Takutlah pada Allah, sebab Allah itu maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Itu hadis yang 34 ya adik-adik. Sekarang kita dalil yang ke 35. Tadi kelewatan, sekarang kita kaji lagi, kembali ke 35. An Abdillah radhiyallahu an, qala, bersabda sapa an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum, ketika ada kalian, iku salasatan, 3 orang, yo fala yatanaja, maka jangan berbisik-bisik, sapa rajulani, 2 laki-laki, dunal akhari, meninggalkan laki-laki lain, hatta takhtalitu, sehingga mempergauli kalian, binasi, dengan manusia, ajla ayyuhzinatuhu, karena arahnya menyusahkan, hu pada akhor, pada orang lain. Kenapa seperti itu? Karena seperti itu bisa menyusahkan pada orang lain. Terangannya, Nabi bersabda, ketika kalian ada 3 orang, maka janganlah 2 orang itu berbisik-bisik meninggalkan 1 orang yang lain, sehingga kalian mempergauli dengan manusia. Maksudnya ya,
Kalau ada 3 orang di situ, ya semua diajak ngomong. Jangan kok 2 orang bisik-bisik sendiri. Itu yang dimaksud hatatah talitu binas. Kenapa demikian? Karena seperti itu menyusahkan pada orang lain. Mesti 1 orang merasa susah karena nggak diajak ngomong, tidak diajak bergaul. Nomor 11, menghindari berkata dusta meskipun bermaksud melucu. Nggak boleh bohong walaupun itu gojekan atau maksudnya lucu-lucuan. Kita lihat hadisnya 36, nomor 36. An Bahas ibni Hakim qala berkata sapa Bahas, hadasani abi an abi qala berkata siapa abi, sami itu telah mendengar aku abi Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, wailun celakalah atau neraka wel lilladzi bagi orang yuhadisu yang bercerita dia, tapi fayak dibu maka dusta dia, yang tujuannya liyut hika agar membuat tertawa dia, bihi dengan dusta, al qauma pada kaum, tujuannya agar ditertawakan oleh kaum. Wailun celakalah lahu baginya, wailun dan celakalah lahu baginya. Nabi bersabda, celakalah bagi orang yang bercerita dusta. Tujuannya agar orang lain itu tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Itu adik-adik berarti nggak boleh ya berbohong demi konten lucu. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh. Itu diancam neraka, well kerusakan. 12, menghindari bergurau yang berlebihan dan gojlok-gojlokan. Menghindari membuli ya sama, gojlok-gojlokan, bully-membuli sama. Kita lihat hadisnya atau dalilnya 37, Ani Ibni Umar. Qala berkata sapa Ibni Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru, jangan memperbanyak kalian al kalama pada ucapan, bi ghairi dzikrillah, selain ingat pada Allah. Selain ingat pada Allah, janganlah kalian memperbanyak ucapan selain ingat pada Allah. Sebab fa'inal kasratal kalam, sesungguhnya memperbanyak ucapan bi ghairi dzikrillah, selain ingat pada Allah. Ya contoh banyak bercanda, banyak meremehkan, itu ya sama. Iku koswatun, mengeraskan lil kolbi pada hati. Guyon-guyon kuwi gawe ati atos. Wa inna abdan nas, dan lebih, ulangi, dan sesungguhnya lebih jauhnya manusia, dan sesungguhnya lebih jauhnya manusia minallahi dari Allah, iku al qalbu, hati, al qasi, yang keras. Nabi bersabda, janganlah kalian memperbanyak pada ucapan selain zikir pada Allah atau ingat pada Allah. Sebab sesungguhnya memperbanyak ucapan selain zikir pada Allah akan membuat hati itu keras. Akan membuat hati itu keras. Banyak guyon, iku nggawe ati atos,
Dan sesungguhnya lebih jauhnya manusia dari Allah, dan sesungguhnya lebih jauhnya manusia dari Allah adalah hati yang keras. Orang yang hatinya keras itu dijauhkan oleh Allah. Allah tidak mau dekat-dekat orang yang hatinya keras. Dalil selanjutnya, an Abi Hurairah, qala berkata sapa Abu Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapakah ya'khudu yang mengambil dia. Saya ulangi, man barang siapa ya'khudu yang mengambil dia, ani dariku, haula'il kalimati, pada demikian itu beberapa kalimat. Barang siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat tersebut, fayakmal maka mengerjakan dia, fayakmalu maka mengerjakan dia, bihina dengan kalimat, au yu'allimu atau mengajarkan dia, man pada orang, yakmalu yang beramal dia, man bihina dengan kalimat, atau paling tidak dia mengajarkan kalimat tersebut pada orang lain, yang akhirnya orang lain itu mengamalkan kalimat tersebut. Koma dulu, saya koma dulu. Abu Hurairah berkata, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mau mengambil pada beberapa kalimat dariku Nabi, lalu dia mengerjakan kalimat tersebut, atau dia mengajarkan pada orang lain, lalu orang lain tersebut mengerjakannya, faqala lalu berkata sapa Abu Hurairah, faqaltu lalu berkata aku Abu Hurairah, aku ya Rasulullah, dulu. Lalu Abu Hurairah berkata, wahai Nabi, aku mau, aku mau. Itu jawaban dari Abu Hurairah. Jadi intinya Nabi itu menawarkan pada para sahabatnya, siapa yang mau aku ajari tentang suatu kalimat yang nantinya kalimat tersebut bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, atau paling tidak kalian bisa mengajarkan pada orang lain. Lalu Abu Hurairah ngajeng, aku Nabi. Jadi mannya itu siapa ya? Saya ulangi, qala bersabda siapa Rasulullah SAW, man siapakah ini? Ya'khudhu yang mau mengambil. Nah, gitu. Saya lanjutkan, fa'akhoda maka memegang siapa Nabi biadi pada tanganku Abu Hurairah. Fa'adda lalu menghitung siapa Nabi khomsan pada 5. Waqala dan bersabda siapa Nabi, 1. Ittaqi, takutlah engkau, al-maharimah pada beberapa keharuman, peraturan-peraturan, takun maka akan ada engkau Abu Hurairah, iku abadan nas lebih ibadahnya manusia. Maksudnya manusia yang ibadahnya itu pol. Yang nomor 2, wardo dan senanglah engkau Abu Hurairah, bima dengan apa-apa kosama yang telah membagi siapa Allah laka padamu. Kalau kamu diberi sesuatu ya bersyukurlah, senanglah. Takun maka akan ada kamu, iku agnan nasi lebih kayanya manusia. Hatinya bisa berkecukupan gitu. Yang nomor 3, wa ahsin dan
berbuat baiklah engkau ila jarika pada tetanggamu. Takun maka ada engkau iku mukminan orang yang iman. Maksudnya imannya itu sempurna. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Nomor 4 wahibba, dan senanglah engkau linasi pada manusia ma pada apa-apa tuhibbu yang senang engkau linafsika pada dirimu. Maksudnya kamu senanglah pada manusia dan jangan sampai kamu dengki pada manusia. Takun maka ada engkau musliman orang yang Islam. Yang nomor 5 wala tuksir, dan jangan memperbanyak engkau ad-dohika pada tertawa, guyonan, bercanda. Sebab fa'inna kasrotat dohik, maka sesungguhnya memperbanyak tertawa atau guyonan iku tumi itu membunuh al-qalba pada hati, mematikan atau membunuh pada hati. Saya lanjutkan. Lalu Nabi memegang pada tanganku dan Nabi menghitung 5 hitungan. Dipegang seperti ini. Lalu Nabi bersabda, 1. Dirimu Abu Hurairah takutlah pada keharaman-keharamannya Allah. Jauhilah keharaman-keharaman Allah. Maka kamu akan menjadi manusia yang pol ibadahnya. Nomor 2, kamu senanglah pada sesuatu yang Allah bagikan untuk dirimu. Maka dirimu akan menjadi manusia yang paling kaya, paling berkecukupan gitu. Itu nomor 2. Nomor 3, kamu berbuat baiklah pada tetanggamu. Maka kamu akan menjadi orang iman yang sempurna. Nomor 4, kamu senanglah pada manusia, pada sesuatu yang dirimu senang. Maksudnya tidak ada iri dengki pada orang lain. Maka kamu akan menjadi orang iman yang sempurna. Yang selanjutnya nomor 5, dan janganlah kamu memperbanyak pada bercanda atau guyonan. Sebab sesungguhnya memperbanyak tertawa bisa mematikan pada hati. Kalau hatinya itu sudah mati, maka dimasuki nasihat apapun itu mental, nggak bisa atos atine, gak iso nampa nasihat saka wong liya. Misalnya maunya menangan sendiri. Nah seperti itulah kleru ya adik-adik, nggak boleh. Selanjutnya tata krama tidur. 1, dianjurkan berwudu sebelum tidur. Nomor dalilnya 38. Anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma. Qala berkata sapa Bara', qala bersabda li padaku Bara' sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ida ataita ketika mendatangi engkau Barok matja'aka pada tempat tidurmu, maksudnya ketika kamu mau tidur, ya fatawaddok maka hendaklah wudu kamu. Fatawaddok maka berwudulah kamu gitu ya. Wadu'aka dan ulangi, wadu'aka sebagai mana wudumu lissolati untuk sholat. Koma, saya koma dulu. Barok berkata, suatu hari Nabi pernah bersabda padaku. Isinya sabda Nabi, ketika kamu Barok mau tidur atau akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Prakteknya sama seperti halnya wudu untuk sholat. Titik. Sumat toji. Kemudian tidurlah miring engkau, kamu Barok, ala syikika atas sisimu, al aimani yang kanan. Koman dulu. Dan ketika tidur, kamu tidurlah miring atas sisimu yang kanan, madhabnya ke kanan. Wakul dan berdoalah engkau Barok, Allahumma ya Allah, aslamtu menyerah aku, nafsi pada diriku, ilaika kepadamu. Wa fawwattu dan menyerahkan aku ya, amri pada perkaraku, ilaika kepadamu. Walja'tu dan mengungsikan aku, dohri pada punggungku, ilaika padamu. Maksudnya semua anggota badanku kuserahkan padamu. Rohbatan karena senang, warohbatan dan ya senang, ilaika kepadamu. Saya ulangi ya. Rohbatan karena takut, warobatan dan karena senang, ilaika kepada kamu, kepada engkau Allah. La malja'a tidak ada tempat mengungsi, wala manja dan tidak ada tempat selamat, mingka dari engkau, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksa dari engkau, illa kecuali ilaika kepadamu, kecuali engkaulah yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa mengungsikan kami dari siksa engkau. Amantu iman aku bi kitabika dengan kitabmu, alladzi yang anjalta telah menurunkan engkau, wa binabiyika dan dengan nabi engkau, alladzi yang arsalta mengutus engkau. Maksudnya ya kami ya juga beriman kepada utusan engkau. Jadi doanya sampai situ. Fa in mutta, maka jika mati engkau Barok, mutta maka mati engkau ala fitrah atas kesucian, dihukumi mati dalam keadaan suci, keadaan Islam. Faj'alhunna maka menjadikanlah engkau hunna pada doa, akhiruma pada akhirnya sesuatu, takulu yang berkata engkau. Jadi itulah doa sebelum tidur. Fakultu lalu berkata aku Barok, astadkiruhunna, adakah menyebutkan aku hunna pada doa, wa bi rasulika dan dengan lafaz utusanmu Allah, alladzi yang arsalta telah mengutus engkau Allah. Wahai Nabi, apakah aku boleh
menyebutkan kata-kata dengan Rasul bukan Nabi gitu. Kalau bersabda siapa Nabi, la jangan. Lafadznya tetap wabinabiyika dan dengan nabimu Allah alladzi yang arsalta telah mengutus engkau. Saya lanjutkan. Lalu engkau Barok berdoalah, ya Allah, diriku menyerahkan kepadamu dan diriku menyerahkan perkaraku kepadamu dan diriku mengungsikan semua anggota badanku kepadamu karena takut dan karena senang kepadamu. Tidak ada tempat mengungsi dan tidak ada tempat selamat dari siksamu kecuali kepadamu. Dan aku beriman terhadap kitabmu yang telah engkau turunkan, dan juga beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Titik. Jika kamu Barok mati, maka kamu mati dalam keadaan suci. Artinya Islam, masuk surga. Maka kamu Barok, jadikanlah doa tersebut di akhir kalimatmu atau akhir perkataanmu. Artinya doa sebelum tidur. Ini macam lain dari doa sebelum tidur ya adik-adik. Lalu aku Barok berkata, wahai Nabi, seumpama lafadznya saya ganti, boleh atau tidak? Nabi menjawab, jangan, lafadznya tetap wabinabiyika. Jadi bukan wabi rasulika tapi tetap wabinabiyika. Yang nomor 2, membersihkan tempat tidur. Hadisnya nomor 39, dalilnya 39. An Abi Hurairah qala berkata sopo Abu Hurairah qala bersabda sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida awa, ketika mengungsi sopo ahadukum, salah satu kalian, maksudnya ketika mau tidur, ila firashihi, pada alasnya ahad gitu, pada alasnya ahad, maksudnya ketika mau tidur, yofal yanfud, maka hendaklah mengibaskan dia ahad, firasyahu, pada alasnya ahad, bidakhilati izarihi, dengan ujung sarungnya ahad. Sebab fa'inahu, maka sungguhnya ahad iku layadari, tidak mengetahui siapa ahad, ma apakah kholafahu, yang menggantikan hu pada ahad. Saya ulangi, ma pada apa-apa, kholafahu, yang menggantikan siapa ahad, alaihi, atas ma. Saya ulangi lagi ya adik-adik. Ma pada apa-apa, kholafahu, yang berganti hu pada ahad, alaihi, atas alas. Gitu aja. Titik. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ketika kalian akan tidur, maka hendaklah kalian mengibaskan pada alasnya
dengan ujungnya sarung, dengan ujungnya izar itu ya pakaian bawah, sekarang ya sarung gitu. Sebab salah satu kalian tidak mengetahui sesuatu yang menggantikan ahad pada alasnya. Maksudnya ya saat di kasur, saat itu kan orang-orang zaman dulu nggak ada lampu, jadi nggak tahu yang ada di tempat tidur atau di alasnya itu apa. Mungkin ada hewan-hewan yang hewan melata, kalajengking atau apa yang bisa menyakiti pada orang yang mau tidur, maka dari itu dikibaskan. Sekarang ya adik-adik kalau mau tidur ya udah kelihatan, tapi biasanya kotor gitu ya dikibaskan. Itulah salah satu sunnah juga, membersihkan tempat tidurnya, termasuk setelah itu ya, setelah bangun tidur tetap membersihkan tempat tidur. 3. Mengawali tidur dengan miring ke kanan. Hadis 40, Anil Barok ibni Azib radhiyallahu anhuma. Qala berkata Barok, qala bersabda li padaku Barok, ini sama seperti hadis yang di atas tadi. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida ataita, ketika datang engkau Barok, matja'aka pada tempat tidurmu, yo fatawaddok, maka berwudulah engkau, wadu'aka seperti wudumu, lis sholati untuk sholat, sumat toji, kemudian tidurlah miring engkau, ala sikil aiman, atas sisimu yang kanan, atas sisimu yang kanan. Barok berkata, Nabi pernah bersabda padaku, ketika kamu Barok akan tidur di tempat tidurmu, maka hendaklah kamu berwudu seperti wudumu untuk sholat. Kemudian saat tidur berbaringlah ke sisi kanan, maksudnya miring ke sisi kanan. Nomor 4, tidak boleh tidur dengan tengkurap. Nggak boleh tengkurap. Hadisnya atau dalilnya an Ya'is ibni Tofah ibni Qaisin al-Ghifari. Qala berkata sapa Ya'is, karena ada sapa abiku bapakku iku min ashabi sufah, termasuk penghuninya emperan masjid, penghuni emperan masjid. Faqala, lalu bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intoliku, pergilah kamu, bina denganku Nabi, ila baiti Aisyah, pada rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Hei Ya'is, ayo pergi bersamaku ke rumahnya Aisyah. Fantolaqna, lalu berangkat kami. Faqala, bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, atau imina, memberilah makan engkau na pada kami. Aisyah, wahai istriku, ada makanan enggak? Kalau ada, suguhkan kepada kami. Fajat, lalu datang siapa Aisyah, bihasisatin, dengan makanan. Bihasisatin ini makanan ya, gandum atau sejenis gandum ya. Fa'akalna, lalu makan kami. Summa qala, lalu bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, atau imina, memberilah makan engkau na pada kami. Jadi si Ya'is ini berkata, dulu bapakku adalah penghuni emperan masjid. Lalu Nabi bersabda kepada kami, hei kamu, hei kalian, ayo berangkat denganku, ayo pergi denganku ke tempatnya
Aisyah, ke rumahnya Aisyah. Kenapa Nabi kok mengajak pada Ashabus Sufah? Ya, Ashabus Sufah itu ya biasanya makan makanan dari sodakoh, dari sodakoh. Terus ayo sini, ayo le ikut makan ke rumah. Akhirnya Nabi pergi, akhirnya kami pergi. Lalu Nabi bersabda pada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Kalau ada, berilah kami makanan. Lalu Aisyah datang membawa gandum atau makanan, lalu kami memakannya. Lalu Nabi bersabda, wahai Aisyah, adakah makanan? Kalau ada, berilah pada kami. Fajaat, lalu datang sopo Aisyah bihaisatin, dengan makanan seperti halnya kurma ya. Mislil qatati, semisal burung merpati ya. Fa'akalna, lalu makan kami. Kemudian Aisyah datang membawa hidangan. Hidangan itu seperti halnya burung merpati ya, mungkin merpati goreng atau merpati bakar. Lalu kami memakannya. Sumakola, lalu bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, istina, berilah minum engkau pada kami. Wahai Aisyah, mana minumnya? Fajaat, lalu datang siapa Aisyah biusin, dengan membawa wadah milabani, dari susu. Fasyaribana, lalu meminum kami. Lalu Aisyah datang dengan membawakan air susu, lalu kami meminumnya. Sumakola, lalu berkata siapa Aisyah, ulangi, sumakola, lalu bersabda siapa Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, iskina, berilah minum engkau pada kami. Fajaat, lalu datang siapa Aisyah biqodahi, dengan wadah sogirin, yang kecil, dengan wadah yang lebih kecil. Fasyaribna, lalu meminum kami. Hei Aisyah, masih ada enggak minumannya? Lalu Aisyah datang dengan membawa minuman atau wadah minum yang lebih kecil. Sumakola, lalu bersabda siapa Nabi, insyitum, jika menghendaki kalian, bitum, maka menginaplah kalian. Hei, sini, kalau kalian mau bisa menginap di sini. Wa insyitum, dan jika kalian, ulangi, dan jika menghendaki kalian, intolaqtum, pergi kalian, ila masjidi, pada masjid, yo silahkan. Hei kalian Ashabus Sufah, kamu kalau mau tidur di sini nggak apa-apa, tapi kalau mau tidur di masjid ya terserah, silahkan. Qala, berkata siapa Ya'is, fabainama, maka ketika itu aku iku muttajiun, orang yang tertidur, orang yang tiduran ya, fil masjidi, di masjid, minas sahar, dari waktu suhur, ala batokni, atas perutku, maksudnya tidur keadaan tengkurap. Ida, ketika itu, rojulun, ada seorang laki-laki, yuharrikuni ya, yang menggerak-gerakkan dia rojul, birijli, dengan kakinya rojul. Bangun, jangan tidur tengkurap. Faqala, lalu berkata siapa rojul, inna hadhihi, sesungguhnya ini tidur, iku dijaatun. Saya ulangi, inna hadhihi dijaatun, sesungguhnya ini tidur keadaan tengkurap, iku yubgiduha, yang memurkai pada tidur, sapa Allah. Inilah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah. Allah nggak senang, Allah benci. Kalau berkata sapa Ya'is, fanadortu, lalu melihat aku, faida, maka ketika itu Rasulullah. Lalu aku bangun, ketika itu yang gerak-gerakan kakinya ke perutku itu adalah Nabi ternyata. Itulah, kalau tidur tidak boleh tengkurap.
Nomor 5, tidak tidur di tempat yang membahayakan. Nomor 6, tidak tidur di tempat umum, misal di masjid. Bila bersarung supaya memakai celana. Jangan kok tidur di masjid. Saya ulangi ya. Nomor 6, jika tidur di tempat umum, misalnya masjid, bila bersarung supaya memakai celana. Ya pakai celana, jangan kok di situ oblongan, kosong, nggak pakai selempat, nggak pakai celana, wis sarungan tok. 7, membaca doa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Hadisnya 42. An Hudzaifah ibnil Yaman. Qala berkata sapa Hudzaifah, karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida awal ketika mengungsi siapa Nabi ila firasihi pada alasnya Nabi, maksudnya ketika mau tidur. Qala bersabda siapa Nabi, berdoa bismika amutu wa ahya. Bismika ya tambahi Allahumma enggak apa-apa. Bismika dengan menyebut namamu Allah. Amutu mati aku, wahya dan hidup aku. Ketika Nabi mau tidur, Nabi berdoa dengan menyebut namamu, diriku mati dan diriku hidup. Maksudnya ya hidupnya Nabi, hidupku dan hidup matiku kuserahkan pada Allah. Wa idza qama, dan ketika bangun siapa Nabi, qala bersabda siapa Nabi, maksudnya berdoa, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi zat ahyana yang telah menghidupkan siapa zat na pada kami. Ba'dama setelahnya apa-apa, amatana mati. Ulangi. Ba'dama amatana setelahnya mematikan siapa zat na pada kami. Wa ilaihi dan kepadanya zat pada Allah an-nusyuru bangun dari kubur atau ya bangun dari tempat tidur itu enggak apa-apa. Dan ketika Nabi bangun, Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu, zat yang telah menghidupkan diriku setelah engkau mematikan pada diriku. Dan kepadamulah bangun dari kubur. Delapan, merapikan kembali tempat tidur setelah bangun tidur. Dirapikan kembali supaya ya rapi. Saya akhiri, cukup sekian anak-anak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.